Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom Aleihim. Haleluya. Apa kabar pagi hari ini saudaraku? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Ya. Yes. Luar biasa, Tuhan baik. Terima kasih saudara semuanya sudah berada bersama-sama. Kembali kita di pagi hari ini pukul 5 pagi di dalam persekutuan kita yang seperti biasa kita berada di GWG ya, di Genuine Worshipers of God. Dan puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi nafas terus oleh Tuhan kita yang sungguh mengerti kehidupan kita sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul. Kita mau memuji serta memuliakannya. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, karena umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, haleluya. Firman Tuhan begitu luar biasa pagi hari ini ya. Saudara, saya mengucapkan selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Dan pagi hari ini kita mau memuji serta memuliakan Tuhan. Dan pujian pagi hari ini adalah Pak Hendra yang akan tuntun kita. Serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Wilma Watimena. Shalom, selamat pagi Ibu Wilma. Apa kabar pagi hari ini? Selamat pagi, Tuhan Yesus baik, dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bu Wilma karena pagi hari ini Bu Wilma sudah bersama kami. Dan saudara, kita akan siap untuk memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini dan kita akan buka persekutuan kita dalam doa. Pagi hari ini saya mau minta tolong kepada Ibu Seprina untuk bantu buka dalam doa. Silakan Ibu Seprina. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Hari ini kami bersyukur kami bisa berkumpul tempat ini bersama di Zoom ini Tuhan. Engkau rawat setiap kami yang sudah hadir. Engkau juga memberikan kami pengertian atas firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan. Dan juga untuk penyembahan yang kami sampaikan, yang kami nyanyikan, kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Kami berserah untuk persekutuan kami pagi hari ini sepenuhnya kepada tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Ibu Seprina. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang sangat setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa kami yang sangat setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau setia Tuhan, maka jiwa ini menjadi tenang. Sebab ada Tuhan yang hidup, yang selalu mendampingi kami. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
segala ketakutan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kami berseru dalam nama Yesus. Haleluya.
perkasa, ajaib segala perbuatanmu. Sebab ada Bapa yang selalu mendengar seruan hati kita, dan tak pernah Dia lepaskan dari kasih-Nya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih betapa setianya Kau mendampingi anak-anak-Mu untuk hidup di dunia ini. Tak satu pun yang Kau lepas Tuhan. Bagi mereka yang percaya, bahkan Kau nyatakan sebagai biji matamu yang Kau jagai, Kau lindungi. Terima kasih Bapa. Dalam tetap hadirat-Mu sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan dalam hidup ini, tidak pernah diucapkan sia-sia, selalu memberi kekuatan, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kau urapi hamba-Mu yang membawakannya. Biarlah pagi ini semua yang kami lakukan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Wilma. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, Halo. baik yang ada di Zoom ini dan semua yang sedang mengikuti live streaming lewat Facebook akun kami. Pagi ini kita bersyukur kita bisa bangun pagi dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kita telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang mengerti. Pagi ini waktu saya bangun, Tuhan bicara, minta mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang mengerti. Kenapa? Karena ada banyak orang punya telinga tapi tidak mendengar, mata tapi tidak melihat, dan hati tapi tidak mengerti.
seperti apa yang Tuhan katakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Pagi ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan seperti saya sudah beri judul Panca Indera Rohani yang diaktifasi, dan mendasari renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita membaca Alkitab dari kitab Ibrani pasalnya yang kelima ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama-sama. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita berdoa, Bapa di surga, kami minta roh pengertian, terangi mata hati kami, jadikan mata hati kami terang, telinga kami mendengar, semua penghambat di telinga kami, di mata kami untuk melihat Tuhan. Disingkirkan semua selaput-selaput yang menghalangi kami untuk melihat kemuliaan Tuhan. Terang firman Tuhan disingkirkan dari hidup kami. Darah Yesus menyucikan kami pagi hari ini Tuhan. Ada roh yang menyala-nyala di hati kami, roh yang mencintai kebenaran, roh yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya, mengalir di setiap hati kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua dengan roh hikmat, pengertian, pemahaman, pewahyuan daripada Tuhan, sehingga kami diselaraskan, ditajamkan setiap pagi Tuhan, dan dibawa naik ke level yang baru, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berbicara buat kami pagi ini, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sangat penting untuk kita mengaktifasi panca indera rohani kita, sebab tadi saya sudah katakan bahwa banyak ayat di Alkitab mengatakan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bukankah semua orang punya telinga? Tapi kenapa ada ayat yang barang siapa bertelinga? Karena ada banyak orang punya telinga tapi tidak mendengar. Karena itu pagi ini kita melihat fakta dari penulis kitab Ibrani, menulis bahwa fakta yang pertama yang ditemukan di tengah-tengah jemaat sehingga dia mengirim surat ini ialah bahwa jemaat itu lamban dalam hal mendengar. Ya. Dan saya coba membandingkan dalam versi firman Allah yang hidup. Ya, Alkitab tuh ada berbagai versi. Dalam versi firman Allah yang hidup, yang diterjemahkan, masih banyak yang ingin saya kemukakan hal ini. Tapi bagaimana saudara dapat memahaminya? Kalau saudara bersikap masa bodoh. Ya. Lamban mendengar sama dengan bersikap masa bodoh. Pagi hari ini, kita cek di dalam hidup kita, adakah sikap masa bodoh? Tuhan bangunkan kita untuk berdoa, Tuhan suruh kita untuk merenungkan firman Tuhan, itu berbicara dalam hati kita, tapi kita tidur terus, kita masa bodoh. Ya, masih banyak hal yang Tuhan mau bukakan bagi kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi kita, tapi kita punya sikap masa bodoh ini membuat kita lamban mendengar. Ya, masa bodoh. Ya, orang bilang kalau kita ngomong, kita nasihat anak kita, ya itu macam masuk di sini keluar di sini, masa bodoh ya. Itu yang membuat panca indera kita tidak berfungsi. Ya, mari pagi ini kita evaluasi apakah ada sikap ini di dalam hati kita. Yang kedua, fakta lamban mendengar itu sama dengan lambat mengerti. Ya, dalam versi mudah dibaca. Jangan ada yang mundur. Kami mempunyai banyak hal untuk diceritakan kepadamu tentang hal itu. Hal itu agak sulit dijelaskan karena kamu begitu lambat untuk mengerti. Ya, saudara, itu yang terlambat mikir. Ada orang tuh malas berpikir dan dia nggak mau mengerti. Ya, cek, apakah kita lambat mengerti? Kalau engkau kekurangan hikmat, dalam Yakobus minta kepada Tuhan. Ya, minta pengertian, minta hikmat. Ya. Roh Kudus itu adalah roh hikmat.
Di dalam roh hikmat, dalam wisdom itu ada understanding, ada roh pengertian. Kita harus minta kepada Tuhan sehingga firman yang mendatangi kita itu betul-betul kita mengerti sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Bukan kita mengerti sesuai dengan perkiraan kita, tapi kita mengerti sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Sehingga keputusan-keputusan yang kita buat itu akan selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Jadi lambat mendengar itu artinya lambat mengerti. Ya, minta pagi ini roh pengertian. Minta roh pengertian, minta roh pemahaman daripada Tuhan. Ya, dikatakan Yakobus supaya kita betul-betul minta roh pengertian, minta roh pemahaman, minta roh pewahyuan. Ya, di dalam Efesus pasal 1 Paulus katakan, aku berdoa dan meminta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita perlu minta, ya. Jadi jangan biarkan ketidakmengertian kita masa bodoh itu membuat kita menjadi orang yang lamban. Ya, yang ketiga, lamban mendengar itu artinya tidak mau berusaha untuk mengerti atau tidak mau belajar. Ya. Ya. Kita ada di GWG setiap pagi, kita sedang berusaha untuk belajar. Terus ya memperbesar kapasitas kita. Ya, terus memperbesar kapasitas kita untuk belajar, untuk mengerti, ya. Jadi ada orang di dalam jemaat yang lamban, kita sampai hari ini cek, ya. Sebenarnya banyak hal tentang Yesus dan Melkisedek yang ingin saya jelaskan kepada kalian, tapi hal-hal ini tidak mudah untuk dijelaskan karena saya tahu kalian sudah tidak mau berusaha untuk mengerti. Sangat berbahaya kalau di dalam kita sudah tidak lagi mau berusaha mengerti. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa selalu saya punya kerinduan, ya, minta kepada Tuhan, ya. Minta kepada Tuhan, setiap hari saya mau belajar firman. Setiap hari renungan yang saya buat itu, saya merenungkan dan saya tulis di file dokumen. Minimal setiap hari saya tuh ada bikin 1 sampai 2 renungan firman Tuhan yang saya simpan di file. Apa yang Tuhan bicara dalam hati saya minta kepada Tuhan kita semua pagi ini. Ya, hati yang mengerti. Ya, mau diajar, mudah dibentuk dan mau berubah setiap hari. Tapi ada orang-orang di fakta ini yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani bahwa mereka sudah tidak mau berusaha untuk mengerti. Ini mengerikan sekali, ya. Karena itu seperti Yesaya menubuatkan, perlu untuk kita setiap pagi minta kepada Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid, ya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, Yesaya 50 ayat 40 ayat 4b sampai 5. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan setiap pagi ia membangunkan aku dan mengajar aku serta membukakan pengertianku mengenai kehendaknya. Tuhan Allah telah berbicara kepadaku dan aku mendengarkan dia. Aku tidak memberontak dan tidak meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita minta Tuhan mempertajam pendengaran kita, berikan kepada kita telinga seorang murid yang suka diajar. Katakan dalam versi firman Allah yang hidup, engkau membukakan pengertianku mengenai kehendakmu dan aku memilih, ya, untuk mendengarkan engkau dan tidak memberontak mengikuti engkau. Mendengar dan taat, mendengar dan taat, mendengar setiap kali kita mendengar dan taat, maka pengertian itu makin ditambahkan. Dengar dan taat, dengar dan lakukan, maka Tuhan menambahkan pengertian. Fakta kedua yang penulis temukan di dalam ayat teks yang baru kita baca tadi, dari sudut pandang waktu, harusnya sudah menjadi guru atau pengajar, tapi sampai sekarang masih memerlukan orang lain untuk mengajarkan dasar-dasar firman Tuhan. Berapa puluh tahun ternyata
usia tidak menentukan seseorang itu dewasa bertumbuh ya. Ya, tergantung ya engkau bersedia untuk terus diselaraskan. Fakta kedua yang ditemukan dalam kitab Ibrani ini bahwa banyak di antara kita umat Tuhan, hamba Tuhan, secara umur, secara usia mengikut Tuhan, sebenarnya sudah harus menjadi pengajar. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, memang sekarang sudah waktunya bagi kalian untuk menjadi guru, tetapi sampai sekarang kalian masih memerlukan orang lain untuk mengajar kalian tentang dasar dari firman Allah. Kalian masih seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan yang keras. Ya. Fakta kedua ini ialah harus jadi guru tapi masih jadi murid. Bayangkan kalau kita sudah tua, ya kalau memang tapi masih sekolah SD begitu atau di TK, karena dibilang masih baik kalau sudah tua lalu ambil kuliah, ya kayak Om Bendris ya kemarin sudah MTH, itu bagus ya. Ya ada naik ke level, tapi kalau sudah tua lalu masuk TK, masih TK, nah ini dikecam sekali. Ini betul-betul ya tidak bertumbuh, tidak dewasa, ya masih butuh makanan yang lembut, ya. Ini orang-orang nanti kita lihat di fakta-fakta yang berikutnya ya, bayi, ya. Yang ketiga, mereka masih bayi rohani, kita dibilang, karena memerlukan susu dan bukan makanan keras, ya. Harus jadi guru, ya, tapi sekarang masih murid. Fakta ketiga, masih bayi rohani, ya. Karena siapa yang masih minum susu, dalam terjemahan sederhana Indonesia, siapa yang masih minum susu saja berarti dia masih bayi. Orang yang seperti itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi, karena belum terlatih bagaimana caranya membedakan ajaran yang memimpin kepada hidup benar dari ajaran yang menyesatkan. Versi mudah dibaca mengatakan, orang yang masih bayi memerlukan susu. Orang itu tidak tahu apa-apa tentang ajaran yang benar. Versi mudah dibaca, sudah lama saudara menjadi orang Kristen dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen yang masih bayi, ya. Ini bayi rohani, tidak mau makanan keras, ya, tidak siap ditegur, ya, tidak siap, ya, mau makan yang lembut-lembut saja, tidak bisa makanan keras, ya. Ya kalau dinasihat apalagi didisiplin langsung kabur, ya gitu ya. Ini bayi-bayi rohani, ya sudah tua, sudah lama bertahun-tahun, ya, tetapi terus mau di TK, ya mau tidak naik kelas, tidak mau berusaha mengerti, tidak mau belajar, ya tidak mau memperbesar kapasitasnya. Pagi hari ini kita belajar, kita ada di fakta yang mana? Fakta yang keempat, bahwa orang yang dewasa dijelaskan di sini, bahwa orang yang dewasa secara rohani itu memiliki panca indera yang terlatih, ya, terlatih, ya. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, ya. Orang yang sudah dewasa memerlukan makanan keras. Mereka itu sudah terlatih untuk mengetahui perbedaan antara yang baik dan jahat. Ya. Saya tulis di sini, saat indera rohani seseorang teraktivasi, ia akan mulai memanifestasikan keberadaan Tuhan yang hidup di dalam batinnya. Ya. Dia menjadi orang yang dewasa. Ya. Dia mulai termanifestasi Kristus di dalam hidupnya. Saat panca indera rohani seseorang mulai berfungsi, ia bukan hanya menikmati berbagai pengalaman dan berkat rohani saja, namun hidupnya juga akan jadi lebih mudah untuk dipakai Tuhan dalam memberkati orang-orang lain. Jadi bukan mengalami pengalaman-pengalaman rohani,
tapi hidupnya akan menjadi teladan, ya, pola kebenaran, menjadi contoh, ya. Pertanyaannya, bagaimana agar panca indera rohani kita tetap teraktivasi dan berfungsi dengan baik? Yang pertama, ya. Ya, bagaimana pertanyaannya agar panca indera rohani kita tetap teraktivasi dan berfungsi dengan benar? Yang pertama, kita harus terus mengobarkan roh yang mencintai Tuhan dan firman-Nya. Bertanya pagi ini, kalau kita terus kobarkan roh yang mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, terus berkobar-kobar dalam hati kita, ya, yang berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan seperti Tuhan perintahkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya. Jadi yang pertama, supaya panca indera rohani kita terlatih. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Ya. Lihat selanjutnya, terus kobarkan roh yang mencintai Tuhan. Apakah pagi ini kita benar-benar ada mau mengobarkan roh yang mencintai Tuhan? Cek di dalam hati saya. Apakah pagi ini saya merenungkan firman Tuhan ini, ada roh di dalam saya yang bekerja, mendorong saya untuk mencintai firman, untuk mencintai kebenaran. Sehingga firman yang saya dengar ini bukan informasi belaka, tapi ada impartasi roh yang mengubah hidup saya. Karena di dalam hati saya ada kerinduan untuk belajar, untuk berubah. Ya. Ya, ada kerinduan untuk mencintai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 140. Pemazmur berkata dan versi mudah dibaca, aku mencintai firman-Mu. Kebenarannya telah dibuktikan. Ya. Terus menumbuhkan dan menjaga hati yang mencintai Tuhan dan kebenarannya lebih dari apapun. Setiap pagi, setiap hari kita terus tumbuhkan roh yang mencintai Tuhan, terus tumbuhkan dan menjaga hati kita, terus mencintai Tuhan dan kebenarannya lebih dari apapun di dalam dunia ini, sehingga kita tidak mudah dibelokkan oleh kebutuhan, oleh tekanan kebutuhan, uang dan jabatan dan sebagainya. Tapi setiap hari kita menempatkan kebenaran itu. Selalu saya bilang, karena saya mencintai kebenaran. Kebenaran itu tepat ada di depan bola mata saya. Di depan kaki saya menjadi firman, menjadi pelita, menjadi lampu, menjadi terang yang menerangi setiap langkah dan keputusan hidup saya. Pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah kita terus menumbuhkan dan menjaga hati yang mencintai Tuhan dan firman-Nya, menjaga hati dan mencintai Tuhan dan kebenarannya. Karena itu Yesus bilang, ya, jangan engkau kejar, jangan engkau khawatir seperti orang-orang dunia di luar sana, ya, tetapi engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepada Yesus, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam versi firman Allah yang hidup, Pilatus menjawab, jadi engkau seorang raja? Ya, kata Yesus. Aku dilahirkan untuk maksud itu. Aku datang untuk membawa kebenaran kepada dunia. Semua orang yang mencintai kebenaran adalah pengikut-pengikutku. Apakah kita mencintai kebenaran? Ataukah kita dengan mudah karena uang, kita langsung, ya, membuat kebenaran itu jadi kabur, ya, merasionalkan dosa, ya, lalu kasih turun standar, lalu bilang menurut ini, menurut itu, lalu kita singkirkan standar kebenaran. Ya, Yesus berkata, aku datang untuk membawa kebenaran kepada dunia. Semua orang yang mencintai kebenaran, mereka adalah pengikut-pengikutku.
Efesus pasal 4 ayat 15. Dalam versi firman Allah yang hidup. Tetapi sebaliknya, dengan penuh kasih kita senantiasa dikatakan mengikuti kebenaran, berkata benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal, kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuh kita. Di bawah pimpinannya seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna. Dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain. Sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh, dan penuh dengan kasih. Ya. Kita harus bertekad untuk mengikuti kebenaran, mencintai kebenaran, mengikuti kebenaran, berkata benar, hidup benar. Dengan demikian, dalam segala hal kita makin lama, makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 2 Tesalonika 2 ayat 10, dalam terjemahan versi mudah dibaca. Ia akan menggunakan setiap tipu daya, ini kondisi akhir zaman, menggambarkan bahwa roh pendurhakaan itu sedang bergerak, antikris itu sedang bergerak. Dia akan menggunakan setiap tipu daya kejahatan untuk menipu orang-orang yang hilang. Mereka hilang sebab mereka menolak mencintai kebenaran. Jika mereka mencintai kebenaran, tentu mereka akan selamat. Saya berdoa pagi ini, biarlah roh yang mencintai kebenaran itu terus teraktivasi di dalam hati kita, ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup, ya. Cukup, ya. Tidak ada keinginan-keinginan ya untuk mengejar yang lain. Yang kedua, pastikan agar kita bebas dari sikap hati yang penuh dengan ambisi pribadi, kepentingan diri sendiri, dan arogansi. Ya. Untuk setiap panca indera kita terus teraktivasi, panca indera rohani kita, pastikan agar kita bebas dari sikap hati yang penuh dengan ambisi atau kepentingan pribadi diri sendiri. Dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tadi di awal saya sudah bilang, kalau kita terus mengaktifasi panca indera rohani kita, kita bukan saja mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa bersama Tuhan, tapi kita akan menjadi berkat bagi orang yang berguna, menjadi teladan, bukan saja berbicara tentang soal membagi-bagi sesuatu, tapi yang paling penting ya kita menjadi pola kebenaran, menjadi pola contoh teladan dari kebenaran, sehingga lewat hidup kita banyak orang diberkati. Sangat penting pagi ini miliki sikap hati yang bebas dari api ambisi maupun arogansi. Ambisi akan membuat seseorang rela melakukan apapun dan memanipulasi siapapun demi untuk mewujudkan ambisinya. Sedangkan arogansi hanya akan membuat hati seseorang menjadi tertutup terhadap koreksi atau teguran. Amsal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita, ya, dan ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Tapi orang yang arogan membuat hati mereka itu tidak mau menerima koreksi, teguran, tertutup. Saya coba membaca, saya lupa tulis ini. Menurut kamus bahasa Indonesia, arogan itu angkuh, sombong, ya, menilai diri terlalu tinggi, lebih hebat dari orang lain. Jadi merasa diri tidak boleh ditegur, tidak boleh dinasihati, merasa diri sudah paling berjasa, paling berprestasi, paling hebat. Jadi itu membuat orang tuh arogansi, ya. Amsal 10 ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat.
Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 15 ayat 31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amsal 15 ayat 32, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Haleluya. Amsal 25 ayat 12, teguran orang yang bijak ada seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher, walaupun ia telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dipulihkan lagi. Amsal 29 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Pagi hari ini, ya, apakah kita sudah bisa kembali ke poin 2 tadi, memastikan bahwa kita sudah bebas dari sikap hati yang penuh dengan ambisi, kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, dan arogansi? Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita terus mengaktifasi panca indera rohani kita, sehingga sungguh-sungguh siap, selalu siap untuk makan yang keras, siap untuk diperlengkapi, siap diubahkan, siap ditegur, siap didisiplin, siap untuk diperlengkapi Tuhan setiap hari. Kita terus diubahkan, ya. Yang ketiga, terus belajar memperbesar kapasitas roh kita, berubah sesuai firman yang kita terima dan praktikkan dalam hidup sehari-hari. Untuk itu kita harus memiliki sikap hati mau diajar, mudah dibentuk, mudah dikoreksi, mudah ditegur, dan mau berubah. Ya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu penjunan dan kita itu tanah liat. Kita ada di tangan Sang Penjunan. Pastikan pagi ini memiliki kualitas hati yang selalu mau diajar, mudah dibentuk, mudah dikoreksi dan ditegur, dan mau berubah. Yang kedua, dari poin angka Romawi 3, terus tumbuhkan sikap hati yang rela dan dengan tulus ingin menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan sedang terus mencari orang yang dapat Ia pakai, tapi Dia mencari orang yang tulus, sebab Tuhan tidak memakai sembarang orang. Apakah kita tulus? Apakah kita murni melayani Tuhan, ya, dan mau menjadi berkat? Yang keempat, miliki ketetapan hati untuk fokus berjalan dalam tujuan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Miliki ketetapan hati, ya, untuk terus fokus. Ya. Daniel dan kawan-kawannya ada di sana. Di istana mereka menetapkan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Mereka datang dengan satu ketetapan hati, ya, fokus. Dimanapun saya berada, saya tidak boleh dipengaruhi oleh lingkungan. Saya tidak boleh dipengaruhi oleh fakta di sekitar saya. Ya, Daniel dan kawan-kawannya tidak dipengaruhi, tidak tergiur dengan kemewahan istana, bahkan tidak tergiur dengan makanan-makanan. Bahkan saya yakin dengan wanita-wanita cantik yang ada di istana. Kenapa? Karena mereka berketetapan hati untuk fokus berjalan dalam tujuan Tuhan yang sudah ditetapkan. Mereka menguduskan dirinya, tidak menajiskan dirinya. Ini contoh yang luar biasa. Pagi hari ini kita harus memiliki ketetapan hati untuk terus melangkah dalam destiny Tuhan, tujuan Tuhan. Saat seseorang mulai memiliki berbagai pengalaman supranatural dan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, maka ada banyak penawaran dan iming-iming yang berdatangan. Ada banyak penawaran, hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai merasa terkenal, mulai sibuk, lalu kehilangan fokus. Mengapa saya ada di sini? Mengapa Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan? Dan kita terlalu sibuk dengan jadwal-jadwal, terlalu sibuk dengan banyak hal, dan kita mulai rasa hebat dan sombong, tidak lagi punya persekutuan dengan Tuhan, tidak lagi ada
ada di tracknya, sudah mulai pindah jalur, mulai kejar jabatan, kejar uang dan sebagainya. Hanya Tuhan yang tahu hati kita pagi hari ini. Kita cek, pastikan kita ada di relnya. Fokus. Tujuan Tuhan panggil saya untuk apa? Untuk supaya saya terus mengerjakan kehendaknya. Ada dalam kehendak Tuhan. Saya tidak dibelokkan oleh kepentingan apapun. Ya, karena itu, ya, tidak semua kesempatan dan peluang yang datang itu berasal dari Tuhan. Selalu saya bilang, kita harus uji apa Tuhan benar suruh saya lakukan itu. Ya, sebab Matius pasal 7 itu menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita bahwa jangan sampai satu waktu Tuhan katakan, "Enyalah pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu." Saat seorang mulai memiliki berbagai pengalaman, hati-hati. Kenali terlebih dulu destiny dan tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita untuk terus melangkah dalam melakukan kehendak Tuhan. Tidak peduli apapun yang kita alami, bahkan tidak peduli apapun jenis penawaran yang mungkin lebih menjanjikan. Ya, kemarin yang kita ikut firman Tuhan dari Pak Pang itu, dia bersaksi itu ada penawaran yang lebih mahal, tapi dia konsisten bahwa dia sudah bilang iya kepada yang kecil. Jadi jangan kita kejar karena jadwal kita. Oh, yang undang kita ini akan kasih PK 18 juta ya, kesaksian Pastor Pang itu ya. Dan yang ini cuma 500 misalnya. Yang kita mulai pikir-pikir, kasih alasan supaya kita tidak melayani yang gereja kecil, kita pilih yang besar. Ini peringatan untuk kita hamba-hamba Tuhan ya. Jangan sampai motivasi kita tuh uang, lalu kita menutup kebenaran, menutup hati nurani kita ya. Hati-hati karena memburu uang. Banyak orang jatuh dan berbagai-bagai hal yang membinasakan dirinya sendiri dan terjerat dalam berbagai-bagai kejahatan. Itu kata firman Tuhan, karena cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Kalau akarnya kejahatan, maka pohonnya itu pasti pohon kejahatan. Kalau akarnya sudah kejahatan, maka yang buahnya juga buah. Tidak mungkin akar dari pohon itu jahat lalu buahnya baik. Tidak mungkin. Kalau akarnya sudah cinta uang, kejahatan, maka buah-buah pohon itu akan jahat. Waktu saya sudah habis lewat 2 menit, karena itu pastikan pagi hari ini aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat dalam doa dan meminta kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa saya buat kita semua, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Tugas dan bagian kita hanyalah membangun fondasi hidup kita sehingga dapat berfungsi sebagai kirbat yang baru. Izinkan Tuhan bekerja, Tuhan memberkati kita, Tuhan pakai kita. Buka hati terus latih diri kita untuk mengimajinasikan semua firman yang kita dengar, ucapkan, kondisikan diri kita untuk memiliki mata yang terbuka, telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang mengerti. Saya berdoa Tuhan meteraikan seluruh kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kita semua. Hati yang keras diganti dengan hati yang lembut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan hati kita, menerima hati yang baru, roh yang baru pagi hari ini. Bangkit dalam roh untuk berketetapan hati, melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan hidup di bawah surga yang terbuka. Yesus berkata, semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadilah atas setiap hidup kita. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada host. Amin. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih untuk firman-Nya pagi hari ini kepada Bu Wilma. Dan Bu Wilma, nanti kita akan terus berfellowship sampai jam 7 pagi. Bisa. Mohon Bu Wilma